Oh begini setan. Di Kristen nggak pernah ketemu. Karena memang sama-sama setan. Kristen adalah orang kudus. Lalu Anda bilang setan. Rasul Paulus yang jelas-jelas hamba Tuhan. Kalau ceramah saja, tidak usah saling menghina, tidak usah ada ujaran kebencian di situ. Urus agama masing-masing, tidak usah saling menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi nikmatin iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Indonesia adalah negara satu kesatuan yang sangat luar biasa. Memiliki berbagai macam ras, suku, budaya, berbagai macam kebudayaan. Yang terutama faktor besar adalah agama. Ada agama Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan macam-macam lagi masalah-masalah kerohanian-kerohanian yang berbeda, yang beda pemikiran, yang berbeda masalah konsep realita dan pelaksanaannya. Akan tetapi, mengapa kita tidak bisa hidup berdampingan, kita tidak bisa hidup saling hidup toleransi? Ya, kita sering lihat agama yang satu menyerang yang satu, agama yang sana menyerang agama yang ini, kemudian suku yang sana menyerang suku yang ini. Mengapa kita tidak bisa hidup toleran? Kita tidak bisa hidup berdampingan yang damai dan tentram. Akhirnya apa? Demokrasi Indonesia sudah ada campur dengan agama. Yang sangat disayangkan adalah yang menjadi faktor utama, yang menjadi dalang daripada ini semua adalah pembesar dan orang-orang yang berpengaruh di negara ini, orang-orang yang berpengaruh di agama. Contoh, mohon maaf ya, sebelum mohon maaf, di Islam ada beberapa tokoh-tokoh Islam yang sering menyerang agama Kristen. Sebaliknya, ada tokoh-tokoh Kristen yang menyerang agama Islam. Nah, sementara yang saling menyerang adalah pendeta, ulama, ustadz, saling menyerang. Akhirnya apa? Kita di kalangan awam, orang bawah, kita apa? Ikut yang mana? Ya, akhirnya kita bentrok, saling menyerang, saling memaki. Ya, saya seorang Muslim, saya tidak senang. Sangat saya tidak senang ketika ada ustadz yang berceramah, isi daripada pengkajiannya, isi daripada ceramah rohaninya kurang daripada ceramah rohani masalah agama. Yang kebanyakan apa? Yang kebanyakan ujaran kebencian, cacian makian terhadap agama-agama Nasrani, kafir, Yahudi, dan macam-macam. Kalau Bapak ingin menyampaikan masalah risalah kenabian, menyampaikan masalah kebaikan, ya, sangat luar biasa, sangat aplaus, semua sangat senang. Tapi satu hal yang kita harus tahu, ceramah saja, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lam, saling mengajak kepada Allah. Akan tetapi tidak usah ada di dalamnya ujaran kebencian yang membawa provokasi. Ya, mohon maaf, ini ada kursinya agak goyang-goyang sedikit ya, kita lanjut lagi. Ya, terkait dengan yang tadi, masalah tokoh agama, saya sangat senang ada salah satu tokoh agama Muslim yang sangat luar biasa, seorang mualaf, ya, yang sangat luar biasa, tegas, pemberani. Tapi sangat disayangkan, beliau, kebanyakan daripada isi ceramah beliau ada banyak ujaran-ujaran kebencian, banyak cacian makian terhadap minoritas, agama minoritas, pada orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kafir lah, seperti itu. Ya, beliau adalah Ustadz Yahya Waloni, mantan pendeta, mantan rektor, master teologas, dan alhamdulillah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat lebih iri kepada beliau. Beliau seorang kafir, ya, yang sangat menentang keislaman, tapi beliau dapat hidayah. Sangat-sangat iri terhadap beliau. Tapi sangat-sangat disayangkan, saya sebagai pemuda Islam, saya tidak terlalu senang kalau ada kiranya ceramah beliau yang isinya ujaran kebencian. Saya perwakilan Muslim, saya mohon maaf kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Kristen, kepada orang-orang minoritas. Saya mohon maaf. Akhirnya apa? Orang-orang pendeta,
orang-orang Kristen, bahkan bukan pendeta, bahkan yang tidak tahu menahu masalah Islam, mereka menyerang, mencaci maki masalah orang Islam tanpa sepengetahuan, tanpa apa yang mereka ketahui. Padahal ada dalilnya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Surat Al-An'am. Memang betul-betul dakwah ilallah ta'lim wa ta'lum, zikir wal ibadah, memang kita harus. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak manusia tetap kepada Allah? Betul, sangat luar biasa. Akan tetapi begini, tidak usah bawa di situ ujaran kebencian. Tidak ada. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana akhlakul karimah seorang muslim, bagaimana cara mendakwah. Dulu memang ada kekerasan, ada perang. Ya, ada perang itu di zaman jahiliyah, di zamannya Rasulullah SAW, peperangan karena Islam sering dibantai, Islam sering, akhirnya apa, ada turun dalil macam-macam, ya. Memang betul. Tapi sekarang kita ada undang-undang, ya. Bahkan Rasulullah ketika berdakwah ke Taif itu dilempar batu, bahkan baju putihnya itu berlumuran darah. Apa Rasulullah hanya mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Ya. Nah, sekarang kita hidup di akhir zaman, kita contoh seorang Rasul, kita contoh bagaimana akhlakul karimah. Ya. Apalagi kita seorang ustadz. Ya, bukan saya ya, mungkin Bapak, kalau saya mungkin bukan ustadz ya, mungkin tokoh-tokoh agama yang ada di sana. Akhirnya pendeta-pendeta sana menyerang. Orang Kristen menyerang kita, mencaci maki kita. Kenapa kita tidak bisa hidup toleransi? Ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Adibu ala lakum ala salasi solin hubi nabikum hubi ahli baiti wa qiraatil Quran. Adibu alakum ala salasi solin, ajarilah anak 3 perkara. Hubi nabikum, cinta kepada Nabi. Wa hubi ahli baitihi, cinta kepada keluarga Nabi. Wa qiraatil Quran. Kita masuk kepada poin pertama saja. Hubin nabikum, cinta kepada Nabi. Bagaimana kita cinta kepada Nabi? Bagaimana kita praktikkan cinta kepada Nabi? Nah, sementara akhlakul karimah yang dicontohkan oleh seorang Nabi kita tidak laksanakan. Contoh kecil saja yang sering kita lakukan, masalah berdakwah. Ya, ceramah saja, jangan kasihan, jangan ada ujaran kebencian. Akhirnya apa? Masuknya kemana? Agama saling bentrok. Yang kemudian demokrasi Indonesia terganggu. Akhirnya orang bilang, akhirnya apa? Islam dikatakan radikal. Ya. Islam dikatakan radikal, Islam dikatakan teroris. Islam dikatakan orang-orang teroris, penjahat, apa semua di Islam. Karena mereka sebatas apa yang mereka lihat saja. Mereka tidak tahu daripada dalil-dalil yang sebelumnya. Saya sangat sepakat ya dan setuju kepada ada pendeta mengatakan bahwa uruslah agamamu sendiri dan aku juga akan mengurus agamaku sendiri. Memang dalam Islam dikatakan begitu. Ya, dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukku. Kenapa kita ketika dalam berdakwah kita tidak menyampaikan bagaimana tatanan sosial dalam muslim, bagaimana masalah syariat, hakikat dan ma'rifat dalam muslim, bagaimana tatanan kehidupan dalam sehari-hari, mengaplikasikan apa dalam Al-Quran dan hadis dalam sehari-hari. Ya. Kenapa tidak seperti itu? Kita mendasari hal-hal seperti itu saja. Kenapa harus ada ujaran kebencian terhadap minoritas? Ya. Jikalau memang ya masalah peperangan, masalah pembelaan terhadap agama, siapa yang tidak membela agama, saya siap mati. Bahkan hari ini saya dikirim ke Palestina, kalau memang ada peperangan saya siap. Saya siap. Karena memang diajarkan oleh Rasulullah. Kita cinta kepada Nabi. Nah, sementara sekarang kan hidup di negara yang damai, hidup di negara yang merdeka. Tidak ada namanya peperangan. Yang sering terjadi apa? Peperangan sama sesama agama. Ya.
Ini dalam konten ini saya belum membahas masalah Kristen ya, saya hanya membahas khususnya tokoh-tokoh agama Muslim. Tokoh-tokoh agama Muslim sangat luar biasa, ada kiai, ulama yang dari pondok yang berbagai macam kitab-kitab kuning dari Yurumia apa semua kitab-kitab yang telah dipelajari. Sangat luar biasa. Kenapa tidak utamakan kita dasari daripada orang Islam sendiri? Kenapa harus kita bawa-bawa di situ ada minoritas? Akhirnya apa? Kita hidup tidak damai. Hidup tidak tenang. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya mohon maaf, ini bukanlah kritikan atau bagaimana, ini hanya sekedar saran. Ini hanya sekedar saran dari saya, tokoh pemuda Muslim ya, yang sangat saya menganalisa yang sering terjadi di sosmed, di Twitter, di Instagram, di YouTube. Saya sering melihat, menganalisa apa semua yang sering terjadi. Ya, makanya saya membuat konten ini. Semoga Ustadz Yahya Waloni dan pendeta-pendeta melihat konten ini. Semoga kalian dan semuanya, khususnya tokoh-tokoh agama, mau agama apapun, kita melihat, mari kita hidup berdampingan, kita hidup sama-sama, mari kita hidup saling toleransi. Ya, kalau masalah agama, kita masing-masing menyembah apa yang kita sembah saja. Masalah kemanusiaan, kita ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Saya mohon maaf sebelumnya, jadi kurang lebih cuma itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, mungkin beri komentar positif, beri saran. Nanti saya akan saya akan jawab komentarnya teman-teman semua, saudara-saudara semua, khususnya para tokoh-tokoh agama, para penceramah, mudah-mudahan lihat konten ini, mudah-mudahan melihat apa yang saya sampaikan, bahwa saya satu orang dari sejuta orang yang menyampaikan seperti ini. Mungkin lebih banyak lagi sana ingin menyampaikan, tapi mungkin mereka bagaimana masih bingung menyampaikan. Jadi saya sampaikan di sini keluh kesahnya saya yang saya sering menganalisa, yang sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di akhir zaman. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, share, dan beri komentar yang positif di bawah sini. Ya, terima kasih. Bersama saya Bang Dandi.